Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Trope di Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah memberikan resep-resepnya termasuk King Lie kepada Lang Tian. Entah apa yang telah direncanakan Xiaoyan kali ini. Saat ini Xiaoyan telah berada di sebuah pelelangan bersama Jenny. Barang pertama yang dilelang di tempat pelelangan ini adalah skill gulungan bertarung yang bernama Wind Thunder Gun. Teknik ini adalah teknik untuk membentuk angin dan kilat menjadi senjata pertahanan mereka. Orang-orang segera memasang penawaran mereka. Hasil akhir penawaran berada di harga 320.000 koin naga untuk skill fragmen gulungan tersebut. Lalu pria parubaya itu kembali berkata, item selanjutnya adalah 1000 Hand of Sick Grand of Medical Herb. Harga dimulai dari 20.000 koin naga, ucap pria parubaya itu. Harga terakhir untuk 1000 Hand of Sick Grade of Medical Herb ini tercapai sampai hingga 50.000 koin naga. Pria parubaya itu lalu melelang barang selanjutnya. Barang selanjutnya adalah Six Star War Crab Inner Armor bintang 6. Harga Six Star War Inner Armor bintang 6 ini dimulai dari harga 200.000 koin naga. Dan item berikutnya adalah Phantom Star Tiger Beast Fire dimulai dari harga 120.000. Dan item berikutnya juga The King Feng Rain Crazy Knife dimulai dari harga 170.000. Dari beberapa barang yang sudah ditawarkan belum ada yang membuat Xiaoyan tertarik. Zenny lalu berkata, "Hey, biasanya barang bagus akan berada di akhir acara," ucap dari Zenny. Xiaoyan mendengar itu dia pun mengangguk. Pria parubaya itu lalu berkata lagi, berikutnya adalah bagian terakhir dari pelelangan ini. Yang pertama adalah No Shadow 1001. Keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia, ucap pria parubaya itu. Mendengar itu semua orang lalu berdecak kagum mendengar kata-kata pria parubaya itu. Xiaoyan sedikit beranjak dari tempatnya. Dia ingat King Mu'er ingin memiliki keterampilan bertarung menengah kelas dunia ini. Xiaoyan lalu berkata, bantu King Mu'er untuk mendapatkan keterampilan bertarung tingkat menengah ini, ucap dari Xiaoyan. Pria parubaya itu berkata, harga dimulai dari 2 juta koin naga, ucap dari pria parubaya itu. 2.500.000, 3 juta. Saat Xiaoyan akan memberikan penawarannya, tiba-tiba terdengar 3,5 juta. Xiaoyan segera menoleh dan berkata, King Mu'er? Tanya dari Xiaoyan. Asal suara itu ternyata berasal dari King Mu'er. Orang-orang lalu terdiam saat mendengar tawaran King Mu'er ini. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, 3,8 juta. Teriakan itu berasal dari seorang pria parubaya. Pria parubaya itu berpakaian seperti alkemis. Xiaoyan lalu berkata kepada Zenny, kenapa seseorang alkemis bersaing dengan King Mu'er untuk keterampilan bertarung tingkat menengah ini? Tanya dari Xiaoyan. Zenny mendengar itu dia lalu berkata, seseorang alkemis juga perlu meningkatkan kekuatan bertarung sebagai perlindungan diri mereka, ucap dari Zenny. Xiaoyan lalu mengangguk. King Mu'er lalu berkata lagi, 4 juta. Pria parubaya itu lalu berkata lagi, 4,2 juta. King Mu'er kembali berkata, 4,5 juta, ucap dari King Mu'er. Pria parubaya itu langsung terdiam saat mendengar penawaran dari King Mu'er ini. Pelelangan hening sejenak. Pria parubaya yang memimpin pelelangan lalu berkata, 4.500.000. Ada yang lainnya? Tanya dari pria parubaya itu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, 4.600.000. Orang-orang terkejut dan segera menoleh ke arah suara itu. Asal suara itu berasal dari sosok berjubah hitam. Sosok berjubah hitam itu ternyata orang-orang Haipo. King Mu'er kembali berkata, 5 juta, ucap dari King Mu'er. Xiaoyan terkejut dan berkata, apa yang sebenarnya dia lakukan di sini, ucap dari Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, 5,1 juta.
Nona King, mungkin kamu akan menaikkan harganya lagi, tetapi aku akan sangat menantikannya. Aku yakin Nona King tidak akan menaikkan harganya lebih dari 500.000 lagi, ya kan? Ucap dari sosok itu. King Muar lalu menatap tajam ke arah sosok itu. King Muar lalu berkata, "Sialan, kamu menghina aku ya? Aku tambahkan lagi menjadi 6 juta, ucap dari King Muar. Penetua di samping King Muar lalu berkata, "Nona, jangan," ucap dari penetua itu. Sosok berjubah hitam itu segera berdiri dan berkata, "Kepala juru lelang, aku ingin juru lelang memeriksa apakah dia mempunyai dana untuk memasang penawarannya hingga setinggi itu," ucap dari sosok berjubah hitam itu. Sosok berjubah hitam itu lalu memasang jebakan untuk King Muar dan kemudian akan memeriksa dananya. Dia tahu bahwa King Muar mungkin tidak bisa mendapatkan 6 juta koin naga sekarang. Rumah lelang memiliki ketentuan bahwa seseorang penawar harus memiliki dana yang sesuai. Jika tidak, maka akan dianggap sebagai mengganggu dan menipu. Dan siapa yang dengan sengaja mengganggu pelelangan akan dihukum berat. Orang-orang lelang pun segera memeriksa King Muar. Beberapa tetua yang berjaga di sekitaran King Muar tidak berdaya mendengar itu. Mereka lalu menyelidiki King Muar dan menemukan bahwa King Muar hanya membawa uang sekitar 5,2 juta. Melihat itu, Xiaoyan dan Jenny segera mendekati King Muar. Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan menjamin bahwa Nona King mempunyai dana untuk memasang penawarannya," ucap dari Xiaoyan. King Muar lalu menoleh dan berkata, "Hei kamu pembohong kecil," ucap dari King Muar. Mendengar kata-kata Xiaoyan, dia berani menjamin atas harga yang ditawarkan oleh King Muar. Juru lelang lalu berkata, "Kalau begitu penawaran ini dimenangkan oleh Nona King," ucap dari pria parubaya itu. Keterampilan bertarung menengah kelas dunia pun diberikan kepada King Muar. Zeni lalu berkata kepada King Muar, "Nona King, ayo kita pindah ke ruangan VIP," ucap dari Zeni. Dalam kekacauan sesaat tadi, orang-orang Hypo telah menyelinap pergi. Xiaoyan dan yang lainnya pun kembali ke ruangan VIP mereka. Xiaoyan lalu berkata, "Muar, lain kali kamu harus berhati-hati," ucap dari Xiaoyan. King Muar lalu mengangguk. Juru lelang lalu berkata, "Baiklah, lelang akan dilanjutkan lagi," ucap dari juru lelang. "Hanya ada 2 item yang tersisa di atas panggung ini." Juru lelang lalu berkata, "Apa yang akan dilelang kali ini adalah impian bagi para alkemis, yaitu The Fruit of Life Grand Debut," ucap dari juru lelang itu. Fungsi dari The Fruit of Life Grand Debut ini, jika seseorang mengkonsumsi buah kehidupan ini, dia bisa mengobati cedera yang sangat serius. Dan jika buah ini disempurnakan menjadi pil obat, maka efeknya akan jauh lebih hebat lagi, ucap dari sang juru lelang. Hampir semua orang sangat meminati buah ini. Begitu juga dengan Xiaoyan. Namun lelang barang kali ini begitu sengit dan mahal. Saat ini tawaran tertinggi sudah mencapai 6,5 juta koin naga. Sedangkan Xiaoyan hanya mempunyai 200.000 koin naga saja di tasnya. Pada akhirnya itu membuat buah kehidupan dan resep Loipin terjual dengan harga 7 juta. Xiaoyan, maafkan aku, padahal kamu begitu menginginkan buah itu. Namun kita tidak bisa mendapatkannya, ucap dari King Muar. Muar, tidak apa-apa, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah ide melintas di dalam pikiran King Muar. King Muar lalu melirik buah kehidupan dan resep itu. Kemudian King Muar berdiri dan berpamitan dengan Xiaoyan dan Zeni. Ternyata King Muar pergi menuju loteng rumah lelang dan menemui beberapa tetua. "Nona, apa yang Anda lakukan di sini?" ucap dari seorang penetua bertanya dengan heran kepada King Muar. King Muar lalu berkata, "Aku menginginkan buah kehidupan dan resep itu. Bagaimana caranya? Kalian harus bisa mendapatkannya," ucap dari King Muar. "Nona, aku tidak bisa melakukan itu. Benda-benda itu telah terjual. Lagi pula buah kehidupan dan resep ini tidak akan berguna untukmu karena kamu tidak bisa memurnikannya," ucap dari penetua itu. "Hei berisik kau, temanku sangat menginginkannya. Dia sangat frustasi sekarang karena dia tidak mendapatkan ini. Dia itu sudah sangat membantu kita.
Jadi aku harus membelinya, resep obat dan buah kehidupan itu, ucap dari King Muar. Aku tahu Xiaoyan telah banyak membantu kita, tetapi keinginanmu ini terlalu berlebihan, ucap dari penetua itu. Jika kalian tidak mau membantuku, aku akan pergi sendiri, ucap dari King Muar. Beberapa tetua itu saling menatap. Mereka benar-benar tidak bisa membujuk King Muar, dan mereka juga tidak bisa membiarkan King Muar mengambil resiko itu sendirian. Sementara itu di luar rumah lelang, pria muda yang mendapatkan resep dan buah kehidupan hendak pergi meninggalkan kota ini. Tiba-tiba pria muda itu dihadang oleh sekelompok orang. Mereka adalah King Muar dan beberapa penetua. Pria muda itu lalu berkata, "Wah, tidak kusangka aku bisa bertemu dengan Nona King di sini. Aku merasa begitu tersanjung kali ini," ucap dari pria muda itu yang ternyata dia mengenali King Muar. King Muar juga terkejut kenapa orang ini bisa mengenalinya. Namun setelah King Muar mengingat-ingat, King Muar akhirnya merasa pernah bertemu dengan pria itu. King Muar lalu berkata kepada pria itu, "Aku kesini hanya ingin mendiskusikan sesuatu dan hal-hal penting denganmu," ucap dari King Muar. Pria muda itu lalu berkata, "Memangnya apa yang kamu ingin katakan kepadaku?" tanya dari pria muda itu. "Hehehe, bisakah kamu memberiku resep dan buah kehidupan yang baru saja kau beli itu?" tanya dari King Muar. "Apa? Maaf Nona, resep dan buah kehidupan ini penting untukku. Aku tidak mungkin memberikannya kepadamu. Mohon maaf sekali lagi," ucap dari pria muda itu. King Muar lalu berkata kepada pria muda itu, "Hei, resep dan buah-buahan ini sangatlah berguna bagi Nona Ben. Aku harap kamu bisa mengerti situasi kali ini," ucap dari King Muar. Pria muda itu lalu berkata, "Itu benar-benar tidak mungkin. Aku juga sangat membutuhkan benda ini. Maafkan aku Nona," ucap dari pria muda itu. Mendengar ini King Muar langsung melangkah maju bersiap untuk menyerangnya. "Haruskah kita bertarung? Padahal dua ras kita selalu menjadi teman baik," ucap pria muda itu yang ternyata bernama Feng Shao. Tanpa basa-basi lagi, King Muar langsung menyiapkan cambuknya dan melesatkannya ke arah Feng Shao. Feng Shao yang melihat King Muar telah menyerangnya dengan cambuk, Feng Shao lalu menghindari cambuk King Muar. Dia berbalik menebaskan palunya ke arah King Muar. King Muar lalu meningkatkan kecepatannya untuk menghindari serangan Feng Shao ini. Pertempuran King Muar dan Feng Shao berjalan seimbang dan sangat sengit. Tiba-tiba seseorang lelaki tua yang menggunakan jubah merah darah dan memegang tombak muncul di udara tidak jauh dari tempat mereka bertarung. Begitu lelaki tua itu muncul, King Muar dan Feng Shao menghentikan pertarungannya. "Kakek keempat, kakek akhirnya kesini," ucap dari King Muar. Orang tua itu adalah kakek keempat, tetua dari suku Blood Demon Family. Kakek itu lalu berkata, "Hei, apakah kamu baik-baik saja King Muar?" tanya dari kakek keempat itu. "Aku baik-baik saja, kakek. Aku merasa kekuatanmu tampaknya sangat meningkat sekarang," tanya dari King Muar. "Oh ya, aku sudah mencapai Kaisar 8 bintang sekarang." "Muar, apa dia mengganggumu?" tanya dari kakek keempat itu kepada Muar. Muar lalu menjawab, "Kakek, aku benar-benar membutuhkan buah kehidupan dan resep itu. Dan dia sekarang telah memilikinya," ucap dari Muar. Kakek keempat Muar lalu berkata, "Wow, sepertinya aku pernah melihat anak ini. Kamu itu tuan muda dari klan Wardiman bukan? Sudahlah, berikan saja barang yang Muar mau. Tidak usah bertele-tele kali ini," ucap dari kakek keempat Muar. Pada saat ini Feng Shaobai sangat tertekan karena tidak mungkin juga baginya untuk melawan kakek keempat dari King Muar ini. Akhirnya dia menyerahkan buah kehidupan dan resep Lipin dengan berat hati kepada Muar. Kakek keempat Muar lalu berkata, "Kamu memang anak yang baik. Terima kasih. Aku pasti akan mengganti kerugianmu dengan hal yang sepadan," ucap dari kakek keempat Muar. Aku tidak peduli dengan ganti rugi darimu kakek. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melaporkan ini kepada ayahku," ucap dari Feng Shaobai. Kemudian dia pun pergi meninggalkan kakek keempat dengan tergesa-gesa.
Setelah menerima buah kehidupan dan resep Liu Pin, King Mu'er merasa sangat senang kali ini. Setelah itu King Mu'er mengajak kakek keempat menemui Xiaoyan. Di sepanjang jalan King Mu'er selalu menceritakan tentang Xiaoyan. Itu membuat kakek keempat semakin tidak sabar untuk segera bertemu dengan Xiaoyan itu. Pada saat ini King Haoran dan Xiaoyan sedang menikmati ikan di pavilion taman. Xiaoyan sebenarnya masih memikirkan tentang resep Liu Pin dan buah kehidupan yang dia tidak bisa dapatkan di pelelangan. King Haoran lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Janganlah bersedih hati karena hal sepele seperti itu," ucap dari King Haoran. Mereka berdua pun lalu tersenyum. Tiba-tiba seorang penjaga datang dan berbisik di telinga King Haoran. King Haoran lalu berkata, "Benarkah? Biar aku yang datang untuk menemuinya," ucap dari King Haoran kepada penjaga itu. Xiaoyan merasa bingung, tetapi King Haoran menolak untuk memberitahu Xiaoyan dan mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Xiaoyan lalu bergumam, orang hebat seperti apa yang bisa membuat King Haoran datang menyambutnya seperti ini, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Sementara itu King Mu'er yang sudah berada di rumah Xiaoyan mengantar kakek keempat. Dia sedang menunggu di taman. Tetapi sebelum mereka tiba di taman, King Haoran dan Xiaoyan sudah lebih dulu menemukan mereka. Xiaoyan melihat di sebelah King Mu'er ada seorang kakek tua. "Apakah orang ini yang akan disambut oleh King Haoran?" tanya dari Xiaoyan di dalam hatinya. King Haoran lalu berkata, "Hahaha, sudah lama aku tidak bertemu dengan kakek," ucap dari King Haoran sambil menepuk punggung kakek keempat. "Hah, aku juga tidak menyangka. Hanya dalam 2000 tahun akhirnya Kaisar Iblis muncul juga di ras iblis darah. Ini sangat memuaskanku," ucap dari kakek keempat itu. "Oh, itu semua berkat Xiaoyan ini," ucap dari King Haoran. Xiaoyan yang berdiri di belakang King Haoran, dia tidak bisa menganalisa kekuatan kakek keempat ini. Dia sepertinya sangatlah kuat. "Kira-kira sudah berada di tingkat berapa ya kakek ini?" tanya Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan, kakek ini adalah seseorang jenius dari Blood Demon Family. Kakek keempat, King Yuan Tian, ucap dari King Haoran. "Oh, jadi ini adalah Xiaoyan itu ya," ucap dari kakek keempat itu. Lalu kakek keempat tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya dan diarahkan kepada Xiaoyan. Melihat itu, King Mu'er segera bergegas maju melindungi Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Kakek keempat, jangan lakukan itu. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak sepadan denganmu," ucap dari Mu'er. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan kita tunggu keseruan tentang si kakek keempat King Yuan Tian ini ya. Mungkin akan lebih seru lagi dengan kelakuan kakek ini dan King Mu'er yang merengek-merengek pada kakeknya. Semoga kalian terhibur dan semoga sehat selalu untuk kalian semua agar bisa menantikan konten gue berikutnya. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian untuk menjadi referensi apa ya? Ya buat teman-teman kalian mendengarkan juga. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.